drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Kurnianingsih, NIM 1810202068, kelas PAI 2, Angkatan 2018, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran. Dan materi yang akan saya bawakan adalah tentang rukun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Bagaimana pelajarannya di rumah? Apakah lancar? Semuanya baik-baik saja dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baiklah, pelajaran kita hari ini adalah tentang rukun Islam. Apakah kalian tahu apa itu rukun Islam? Rukun Islam adalah pokok-pokok utama dalam ajaran agama Islam. Agama Islam terdapat beberapa aspek yang menjadi pondasi ibadah yang dinamakan dengan rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat artinya persaksian, yang mana syahadat ini merupakan persaksian kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adapun kalimat syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kedua yaitu salat. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dan salat berarti menurut bahasa artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah, salat adalah segala perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan salat itu diwajibkan kapanpun dan kepada siapapun, baik itu orang sakit, orang sehat, remaja, tua, dan lain sebagainya tetap harus melaksanakan salat. Karena salat merupakan amalan yang paling utama, yang pertama yang akan dihisab. Oleh karena itu, jika kita tidak mampu berdiri dalam salat, kita bisa duduk. Jika kita tidak bisa duduk, kita bisa berbaring. Jika kita tidak bisa berbaring, kita bisa menggunakan isyarat, bisa itu mata yang digerakkan dan lain sebagainya. Dan jika memang kita sudah tidak bisa lagi salat dengan isyarat, kita bisa salat dengan hati, yaitu dengan cara mengingat. Salat
ada dua, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Nah, sholat wajib ada 5. Yang pertama yaitu sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, dan yang kelima sholat isya. Baiklah, selanjutnya yaitu puasa. Puasa dalam rukun Islam ini yaitu puasa di bulan Ramadan, seperti yang kita sedang laksanakan sekarang ini. Puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Puasa berarti menahan segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalam puasa, kita tidak hanya menahan lapar, haus, tetapi kita juga harus menahan segala hawa nafsu dan segala hal yang membatalkan puasa. Baiklah, selanjutnya yaitu zakat. Zakat di sini ada 2, yaitu yang pertama zakat mal dan yang kedua zakat fitrah. Zakat mal berarti zakat untuk harta yang kita miliki yang telah mencapai nisabnya. Zakat mal ditunaikan atau dibayarkan jika harta yang kita miliki sudah mencapai hisabnya. Dan yang kedua yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ialah artinya mensucikan diri, yang mana zakat fitrah dikeluarkan pada saat sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah ini wajib bagi setiap umat manusia yang bernafas, baik itu sekalipun bayi yang baru lahir. Nah, zakat fitrah ini dikeluarkan kepada amil zakat yang berupa makanan pokok sehari-hari di daerah tersebut. Dan kadar yang dikeluarkan yaitu 2,5%. Misal, di daerah tersebut makanan pokoknya berupa gandum, maka yang harus dikeluarkan ialah gandum sebanyak 2,5%. Dan jika beras, maka harus membayar zakat dengan menggunakan beras sebanyak 2,5%. Dan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu salah satunya fakir, miskin, dan amil zakat, dan masih banyak lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu haji. Haji di sini haji bagi yang mampu. Maksudnya bagi orang yang mampu, baik fisik, materi, dan lain sebagainya. Ia sudah mampu, maka ia diwajibkan untuk melaksanakan haji. Haji ini wajib sekali seumur hidup. Baiklah, itulah tadi penjabaran dari rukun Islam. Agar kalian lebih paham, mari kita saksikan video berikut ini. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. 4 dan 5 zakat dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. 4 dan 5 zakat dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. 4 dan 5 zakat dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. 4 dan 5 zakat dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. 4 dan 5 zakat dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. 4 dan 5 zakat dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang
pertama mengucap syahadat, yang kedua sholat fardu, yang ketiga berpuasa, 4 dan 5 zakat dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, yang kedua sholat fardu, yang ketiga berpuasa, 4 dan 5 zakat dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, yang kedua sholat fardu, yang ketiga berpuasa, 4 dan 5 zakat dan haji. Baiklah, di sini Ibu ada pertanyaan untuk kalian semua. Pertanyaan pertama yaitu, rukun Islam ada berapa? Jawabannya ialah, rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji. Pertanyaan kedua ialah, apa syarat seseorang jika ingin masuk ke dalam agama Islam? Jawabannya ialah, syarat seseorang jika ingin masuk ke dalam agama Islam ialah ia harus mengucapkan kalimat syahadat, yang mana kalimatnya ialah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Makna dari kalimat itu ialah menunjukkan bahwa seseorang itu telah bersaksi bahwa ia mengakui Tuhan itu hanyalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah merupakan syarat utama jika seseorang ingin masuk ke dalam agama Islam. Baiklah, pertanyaan yang ketiga ialah, kapan waktu dilaksanakannya puasa? Waktu dilaksanakannya puasa ialah mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Pertanyaan keempat ialah, coba sebutkan rukun Islam yang keempat dan kelima. Jawabannya ialah, rukun Islam yang keempat yaitu zakat, dan rukun Islam yang kelima yaitu haji. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sesudah belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Baiklah, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.